Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bidaraini amin. Ila an qala bab zawj, az-zawju. Sampai ke zauj. Sekarang suami, calon mempelai laki-laki. Ya, yustaratu fi zawji al-ikhtiyar wa dhukurah yaqinan. Disyaratkan untuk laki-laki waktu menikah itu gitu ya, al-ikhtiyar. Apa itu? Kerelaan. Ikhtiar. Tidak ada paksaan, ya. Dia tidak ada paksaan, ikhtiar. Jadi kalau orang nikah terpaksa ya nggak boleh. Ya, tapi terpaksa itu harus ada qarinah, ada bukti penguat begitu, ya. Kalau orang sudah mau, tapi nyebut gobil itu tazwijah sampai selesai, kemudian kenapa kamu? Saya terpaksa, saya takut. Nah, dosa, berarti bohong gitu. Ya, ikhtiar itu benar-benar dia sukarela, kerelaan, gitu ya. Kemudian yang kedua laki-laki dzukurah. Kalau suami harus laki-laki asli, begitu ya, harus benar-benar laki-laki. Tidak boleh setengah laki-laki, gitu ya. Dia harus laki-laki, ya. Yakinan, yakin, ya, harus yakin. Kemudian ta'yin, ya. Ta'yin itu ditentukan siapanya gitu. Kalau seperti orang menikah yang mengatakan saya nikahkan kamu dengan salah satu gitu ya, atau saya nikahkan antum berdua gitu dengan anak siapa, nah, itu nggak boleh. Karena itu, atau salah satu di antara kalian, ini semua nggak boleh. Jadi ada ta'yin, yang mana yang ditentukan. Makanya dalam akad kadang-kadang sering kita dengarkan para ulama atau habaib kalau menikahkan, ya fulan bin fulan hadza, itu ta'yin. Kalau salah nama, salah binnya hadza, yang penting hadza ini orangnya. Gitu. Kan kadang-kadang begitu ya. Di sini namanya apa, nanti masuk ke kampung namanya lain lagi. Begitu kan? Namanya banyak. Gitu. Waktu dinikahkan, ini bukan nih. Gitu. Nah, kalau dengan hadza selesai, itu ta'yin namanya. Ya fulan bin fulan hadza uzawwijuka atau zawwajtuka, udah cukup. Begitu. Ya. Wa ilmuhu bismil mar'ah. Ya, dia harus tahu nama perempuan yang mau dinikahkan. Au ainiha. Bismillah au ainiha. Nah, ini ya, perempuan yang mana? Dia tahu fisiknya ini namanya fulan, itu yang biasa bawa kopi atau apa, sampai dia tahu fisiknya ini perempuan yang ini. Nama atau fisiknya. Nama lupa, tapi fisik yang dituju adalah itu, cukup. Begitu. Ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak mungkin, itu zaman dulu mungkin begitu ya, dinikahkan yang mana ini apa, ya nggak ada. Orang sekarang belum nikah udah kemana-mana, ya belum nikah sudah sampai rembulan dah, ya udah bolak-balik ke matahari, ke bulan, ada ya, udah jalan kemana-mana, cuma baru tukar cincin, ya tukar cincin, sudah dianggap itu halal, dibawa pergi kemana-mana, alasannya sambil mempelajari akhlaknya. Ya salam, dipelajari akhlaknya. Itu lumayan kalau masih tukar cincin. Sekarang nggak jadi apa-apa. Anak orang bagaimana pelajari akhlaknya? 3 bulan, setahun nggak cocok, ya akhlaknya nggak bagus. Dia nggak bagus juga. Ya bagaimana dia mendekati perempuan bukan mahramnya kemana-mana itu ya. Jadi aturan Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik, ya. Jadi wa alla yakuna muhriman, dan tidak dalam keadaan muhrim. Sama berarti kemarin wali ya, wali tidak boleh muhrim, gitu ya. Tidak boleh dalam keadaan haji dan umroh,
begitu juga apa? Begitu juga suami nggak boleh dalam keadaan dia haji gitu. Waktu haji dia ketemu jodohnya kemudian minta dinikahkan, nggak bisa. Itu harus diselesaikan dulu hajinya. Ya, wala yakuna muhriman bihajjin au umrah. Tapi kalau selesai haji udah cukup, atau selesai umrah cukup. Ya, bihajjin au umrah. Kemudian berikutnya adalah wa adamul mahramiyah bainahu wa bainaz zaujah. Tidak ada mahramiyah. Mahramiyah itu persaudaraan yang mahram seperti adik, kakak, beradik nggak boleh. Ya, itu dijaga. Dulu yang melakukan itu adalah orang-orang Persia. Ya, orang Persia begitu dia melakukan. Tapi setelah datangnya Islam ditiadakan, diingatkan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, kakak, adik. Ya, dari ketatnya begitu ya. Itu dari ketatnya orang menyebutkan begitu. Sampai-sampai para fuqaha, tolong dikoreksi. Kalau misalnya ada satu kampung, misalnya kampung di sini di kampung, atau di kampung mana lah begitu ya. Kemudian dia pernah dengar bahwa bapaknya pernah menikah, begitu. Di situ dan punya anak perempuan, artinya memungkinkan, begitu. Di situ itu ada saudaranya, begitu. Ya, ada saudaranya di situ, tapi nggak ketahuan yang mana, begitu. Ya, ini disebutkan dilarang orang tadi, kecuali yang tahu pasti gitu ya. Ternyata di kampung itu memang ada beberapa orang yang majhul gitu, majhulul hal, majhulatul hal, ya, nggak ketahuan nih siapa ini, begitu. Itu tidak diperbolehkan semuanya. Ya, ada orang yang nggak ketahuan di sini ada berapa perempuan, 3, 4, 5, maka 5-5-nya tidak diperbolehkan, ditakutkan nanti itu salah. Ya, artinya dijaga sampai seperti itu, nggak main-main begitu ya. Bagaimana kalau orang yang nggak mengerti ini terjadi? Ya, terjadi. Ya putus. Ya, ada orang nggak ngerti kalau itu saudaranya sampai punya anak bahkan. Ya, sampai punya anak baru ketahuan kalau itu saudaranya, gimana? Ya, kalau dia patuh pada agama ya sudah, ya nggak boleh sudah. Ya, dia nggak ngerti, benar-benar dia nggak tahu, putus pernikahannya. Ya. Bi an la yakuna minal muharramat alaihi ala ta'bid. Muharramat ala ta'bid ini yang diharamkan selamanya. Ya. Au min jihatil jama', atau digabung. Jadi yang diharamkan menjadi mahram selama-lamanya atau dengan cara menggabung. Apa itu yang menggabung? Enggak boleh, seperti contohnya mertua ya. Kholah misalnya begitu. Perempuan dinikahi, kemudian orang melihat bibinya, dinikahi juga bibinya, itu nggak boleh itu, ya, itu yang tidak diperbolehkan ya. Walau an yuwakkila ghairahu fi qabulin nikah lahu, nanti dijelaskan ini siapa yang alat ta'bid itu, atau min jihatil jama', ya. Yuwakkila ghairahu fi qabul nikah, ini bab lain lagi, ini keterangan lain lagi di bagian akhir. Dan bagi suami diperbolehkan mewakilkan orang untuk menerima nikahnya, gitu. Ya, misalnya dia takut, grogi, lihat orang banyak, dia nggak bisa, misalnya diwakilkan orang, kan ada walinya bisa mewakilkan ya, walinya bisa mewakilkan, bisa juga si suaminya. Saya nggak berani, kamu yang, gitu. Nanti dia, saya terima pernikahannya untuk fulan. Ya, jangan diambil sendiri. Ini wakilnya bahaya ini ya. Kalau diterima sendiri kan, ya. Begitu. Ya, wakil fi qabulin nikah lahu. Ini banyak terjadi, seperti orang menginginkan untuk mengambil berkah misalnya begitu. Dinikahkan oleh habaib yang ada di Mekah, di Madinah begitu. Nah, dia bisa mewakilkan orang yang di sana untuk menerima. Ya, boleh itu. Tapi nggak populer ya.
nggak biasa di sini ada orang yang ya mewakilkan untuk menerima pernikahan, itu jarang. Atau contohnya ini. Oh, ini. Contohnya misalnya ada di sini orang mau menikah. Dia ini siapa namanya? Satu sebut namanya itu. Oh, Agung. Jangan Agung. Ini menikah beneran. Yang enggak ini, ya. Siapa? Mana? Duta. Namanya itu Duta. Ente senang hari ini? Alhamdulillah. Ya. Misal Duta mau menikah, dia lihat, saya ini kalau kerumunan orang banyak takut, gemeter, begitu. Walaupun kalau sendiri berani, ya. Tapi kalau dia banyak orang enggak, dia wakilkan ke Ustadz Abdul Latif untuk menerima pernikahan. Boleh. Jadi itu ada buka jasa juga ya, jasa gitu, menerimakan nikah. Boleh. Walahu, boleh. Zaud, ini zaud. Itu boleh mewakilkan kepada, kalau inti percaya, gitu, paham? Iya. Kalau percaya, kalau dipercaya, ya, nanti diterima sendiri mobil itu. Begitu. Habib, menyambung tadi, kalau seandainya ada seseorang menikah dengan seorang perempuan, ternyata perempuan tersebut adalah bekas istri ayahnya, sampai terjadi sampai punya anak, nasib anak hasil daripada salah tersebut, andai itu mendapatkan anak perempuan, apa kepada hakim apa gimana Habib nanti pernikahan anak tersebut? Nasabnya atau apa yang ditanya? Nasabnya. Kalau kata tadi kan setelah tahu bahwasannya tahu bahwa itu putus langsung kali mertuanya itu. Iya. Mantan istri ayahnya. Iya, dia punya semua pernikahan yang kita anggap sah, fasid, tapi kita nggak mengakan atau pelakunya itu tidak merasa berzina, dia nggak tahu. Tentu punya anak baru kasih tahu, dia tetap punya nasab. Dia punya nasab ke bapaknya. Ya, tetap dia punya nasab ke bapaknya itu, ya. Tapi pernikahannya nggak boleh, udah putus, nggak boleh dilanjut. Pernikahannya tadi nggak boleh dilanjut. Jadi semua pernikahan yang dianggap gitu ya, yang dianggap sah, tapi nggak tahu dia seperti itu, dia nggak tahu ini walinya bukan atau apa, semua nasabnya nggak ngaruh, tapi pernikahannya yang bermasalah, begitu, ya. Al-muharramatu ala ta'bid, ya, al-muharramat yang mahramiyah tadi, ya, ala ta'bid yang selama-lamanya, nggak bisa jadi halal selamanya, ya. Sab'un minan nasab, 7 dari nasab, madkurat fi qouli ta'ala, ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian ibu kalian, wa banatukum, dan putri-putri kalian, ya, wa ikhwanukum wa akhawatukum, berarti saudari, ammatukum, amat saudari bapak, bibi dari bapak, ammah, ya, khalatukum, bibi dari ibu. Kalau di sini dibedakan ya, apa? Sama aja ya. Bibi dari bapak sama bibi dari ibu, ya, itu haram, ya. Wa banatul akh, keponakan, wa banatul ukhut, keponakan dari laki-laki, keponakan dari perempuan. Itu alat ta'bid. Alat ta'bid itu haram selamanya, nggak bisa lagi dicoba-coba diatur-atur supaya jadi halal, misalnya naudzubillah min dzalik. Nah, itu tetap itu mahram alat ta'bid, ya. Wa sab'un minar radha. Nah, yang 7 dari radha, saudara sesusu, nanti dijelaskan ini radha juga, nah ada babnya, ya. Wa sab'un minar radha wa hunna al-um, ibunya, ya, al-um, ya. Ibu yang menyusuinya, ya, ada 5 kali
yang penting sampai 5 kali udah. Kalau 2 kali belum. Ya, dalam mazhab Syafi'i disyaratkan 5 kali. Wal bint, ya, anak, ya. Kemudian wal ukhud. Jadi kalau ibunya punya anak, ya udah, nggak boleh. Ukhud juga saudara daripada tadi, ya, kan dia punya anak, berarti dia ukhtuh, berarti jadi apanya? Jadi saudarinya. Ini juga tidak boleh. Wal ammah berarti dari mana kalau ammah itu? Bapaknya sahibul laban itu, ya, bapaknya. Jadi ibu menyusui anak orang, begitu ya. Ibu ini menyusui anak orang, kemudian si ibu tadi punya suami kan? Kalau anaknya ini tadi perempuan sama suaminya, itu seperti anak, gitu, ya, seperti anak. Nah, suami tadi ya, suaminya ya, berarti ammah ya. Ammah itu siapa itu? Ammah daripada suaminya, betul? Ya. Wal ammah, wal khalah. Maksud khalah berarti saudara daripada ibu itu tadi yang disusuinya. Gitu ya. Wa bintul akh. Ponakan. Seperti jadi radha itu seperti saudara asli, enggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Wa bintul ukhud minar radha. Bintul ukhud minar radha. Kalau dia mempunyai saudari lagi gitu. Ini laki-laki, gambarkan laki-laki dulu. Yang menyusui ini laki-laki. Begitu. Ya, yang menyusui laki-laki kemudian punya saudara sesusu, baik itu dibawa langsung atau menyusui. Nah, itu nanti dia menjadi tidak diperbolehkan, bukan mahram, berarti nggak boleh juga dia menikah, ya, karena ibunya satu, air susunya satu, maka dia tidak diperbolehkan menikah, ya, itu minar radha. Wa arbaun, kemudian yang 4 wa arbaun bil musaharah. Musaharah ini bisa karena pernikahan. Dari mana? Ya, bil musaharah. Wa hunna ummu zaujah. Ya, hunna ummu zaujah, mertua perempuan. Iya, mertua perempuan itu enggak bisa, ya. Wa bintu zaujah. Ya, anak putri daripada istri, berarti anak istri itu enggak boleh juga, ya. Itu jadi musaharah, dia nggak bisa dinikahi lagi, anak daripada istri, ya. Idza dakhala bil bedanya itu aja. Idza dakhala bil kalau dia sudah kumpul dengan ibunya, itu dia nggak boleh anaknya. Nah, nanti di sini ada bedanya, ya. Anda teruskan dulu, berapa? 2 ya. Yang ketiga zaujatul ab, berarti zaujatul ab apa? Mertua, ya, zaujah al-ab gitu. Iya, maaf, ibu tiri, afwan. Zaujatul ab ibu tiri, ya. Ibu tiri. Wa zaujatul ibn, menantu. Ya, wa zaujah al-ibn, menantu berarti istri daripada anak. Nah, ini tidak bisa. Nah, di sini ada bedanya antara mertua anak dengan ibu, itu bedanya. Misalnya begini. Seorang mau menikah, dia mau menikah dengan seorang wanita. Sampai di rumah itu atau di tempat yang dia mau meminang, tiba-tiba dia senang begitu, ya, kepada anaknya, nggak jadi ibunya. Iya, nggak jadi ibunya. Ya, memang jodohnya di situ. Iya kan, nikah kan jodoh. Kalau ibu tadi atau bahkan sudah dinikah, afwan. Kalau tadi kan baru meminang, ya, tapi ini sudah dinikah,
ibunya, tiba-tiba dia lihat anaknya. Iya. Lihat anaknya. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Sudah kumpul atau belum kumpul? Ya, kalau yang menikah sekarang kebalikannya, kalau dia menikah kepada anaknya, begitu ya, cukup dengan menikah saja, akad saja, kumpul atau nggak kumpul, nggak boleh lagi kepada ibunya. Tapi kalau pada ibunya, dia kalau setelah kumpul baru boleh. Tapi kalau baru diakad ibunya, belum disentuh, dia lihat anaknya, saya pilih anaknya aja, misal begitu, ya. Karena pernah terjadi orang itu justru lihat anaknya, akhirnya dia pilih ibunya. Nah, ya memang jodohnya ya. La yastami'u ithnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Udah ditentukan, memang takdirnya sama yang di sana, yang di sana. Begitu, ya. Wa insafal. Udah. Ini muharramat alat ta'bid. Ya, yang diharamkan selama-lamanya. Ya. Dari nasab, dari rodok, dari musaharah, dari pernikahan. Itu. Habib, mertua perempuan, ibu dari istri kita kan haram, artinya mahram. Kalau mertua kita meninggal, mertua perempuan meninggal, kemudian menikah mertua laki kita dengan perempuan yang baru, apakah tetap juga mahram dengan kita? Enggak dong. Enggak. Jadi sama mertua, kemudian mertua menikah lagi dengan orang lain, bukan daripada anaknya itu maksudnya. Ya, jadi mertua perempuan kita meninggal, nikah lagi nih mertua laki kita dengan perempuan yang baru. Ya. Berarti punya mertua baru lagi kan gitu. Apakah anak dengan menantu tiri gitu, gitu kan? Begitu. Menantu tiri, enggak. Itu bukan. Ya, bukan mahram. Bukan mahram. Ya, dia batal wudu. Dia bukan mahram. Gitu. Ya. Ada lagi? Udah jangan tanya ya, nggak usah tanya aja. Karena orang bahagia itu biasanya nggak banyak tanya. Ilaik ya Rabbi ya alim bidhati sudur. Ilaika ya Rabbi ya man luh tasirul umur. Ilaika ya Rabbana antal aful ghafur. Ilaika bahril kisal mukhtar badril budur. Muhammad at-Tuhri nuruh tamas kulla nur wa birradiyyi alladhi yasqi syarab at-tahur ghadan minal haud yaumal ba'ats yauman nusyur wa bibnatil mustafa zahral batul sabur wa bil hasan dhi zahid fi mulu
مكدار الغرور وبالحسين الذي غدروا به أهل الفجور شهيد بالطاف فايز بالرضا والسرور وراح قاتله يدعو في لظى بالثبور نسألك بهلي الكساء يا ربي تكفي الشرور نسألك بهلي الكساء يا ربي تكفي الشرور وانزل لنا الغيث يسقي النخل يسقي الذبور تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور وسلموا كل مال قمري سجع في الوكور وكل ما سار حادين قصد طيبة يزور صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يرحمنا يا رحمة واسعة رحمة القلوب وأن الله يتقبل صيامنا ركوعنا سجودنا تلاوتنا وأن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في الاختلاف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتب لي من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.